Iya. Saya malah lebih kaget lagi gara-gara ke Anda. Kembali lagi teman-teman, kalau sudah ada saya Reno Fernandi dan juga Mas Yus. kita ada di Somedi Olah TKP. Nah, seperti olah TKP yang kita tahu adalah olah tempat kejadian persetanan, kita sekarang sudah berada di sebuah tempat. Ini mungkin di daerah Bogor teman-teman. Lengkapnya saya tidak mau ngasih tahu, kita tidak mau ngasih tahu karena intinya bukan lokasinya di mana, tapi cerita apa yang bisa kita angkat dari sini. Nah, menurut gosip-gosip katanya di sini tuh dulu rumah ini rumah terbengkalai teman-teman, rumahnya besar sekali. Ini katanya dulu ada kaitannya sama yang berbau-bau pesugihan. Nah, kira-kira info kayaknya seperti itu, bener nggak sih, Pak? Ya sorry ya, aku tadi sempat ke distract karena memang tahu-tahu udah ada yang berdiri nih tadi sini. Ini gerak nggak ya? Apanya? Coba dong gerakin daunnya, nggak apa-apa kalau misalnya mau digerakin, nggak apa-apa daunnya digerakin. Ya ini baru awal-awal aja, tadi udah ada kayak yang teriak di telinga. Teriak apa dia? Jadi dia bilang, "Woi," kayak gitu. Lirih sih. Nah, ini artinya kita sudah disambut di sini, dan saya sendiri sebenarnya jujur saya males sebenarnya. Ini adalah momen yang sebenarnya lebih baik kita pulang aja ya. Dia aja malas apalagi saya. Aduh, Bapak ini gimana? Kamu itu kenapa memilih tempat ini, ya ampun. Ini tempatnya karena saya pilih ini spesial karena tidak ada biayanya. Loh, intinya itu ya ternyata. Intinya itu ya. Karena channel kita belum ada uangnya, jadi kita cari yang gratis-gratis saja dulu. Gratis tapi ya menyeramkannya ini, kalau saya bilang sih ini kalau sakit sih akut sih ini. Oh iya. Ini akut ini karena memang ada cerita sebenarnya yang menarik di balik tempat ini. Kenapa kemudian bisa terjadi kondisi bangunan ini menjadi seperti ini. Ini ada ceritanya ini. Ceritanya nanti ya. Ceritanya nanti. Tapi pertama dulu nih, di awal-awal seperti biasa teman-teman, kita akan mencari tahu dulu ada apa aja. Oke. Tadi yang berdiri itu apa aja? Tadi kan saya sempat gerakannya cepet banget kayak gitu. Jadi dia kayak teriak gitu terus hilang kayak gitu. Saya sih sempat lihat tadi kayak ada bayangan putih, terus dia kayak muter ke belakang sana gitu. Itu sih bentuknya kayak kain melayang gitu sih, kayak kain melayang. Mungkin sih pocong sih, Hantu kain. hantu kain atau pocong sih ini. Terus dia kayak berhenti berbalik ke sana. Nah, yang saya dari tadi itu bikin sesek itu, ini ada satu sosok Pak, bentuknya gede banget, Seberapa besar? hampir menyamai rumah ini, dan dia ada posisinya ada di belakang sana rumah ini. Itu bisa dibilang ada kaitannya kenapa akhirnya rumah ini jadi punya dia sekarang. Gitu. Jadi dia memang penunggu yang menguasai tempat ini, dan dia mengkeep beberapa orang yang meninggal di sini untuk menjadi punyanya dia. Waduh. Itu ya saya males sebenarnya. Iya. Kita cukupkan sampai sini olah TKP. Oh, tidak dong. Kita akan coba lagi, kita gali ke dalam, lebih dalam lagi, ada apa yang bisa kita angkat. Ada di dalam. Nanti siapa tahu kita bisa dapat beberapa interaksi ke dalam ya. Oke. Dan nanti kita juga saya coba pakai Ghost Oracle, kita pakai kartu Oracle kita lihat kartunya ngomong apa nanti di dalam. Oke. Kita lanjutkan. Let's go.
Nah, teman-teman, kita udah di spot pertama dan ini agak sesek ya aku ya. Iya, ini kan sebenarnya kita ada di lantai bawah ya. Iya, Kita berada di sebuah lantai dasar. Kita tadi sempat turunin tangga dan ini kalau bisa dibilang sebenarnya tempat kayak ya tadi sebelumnya kan kalau saya coba tarik ke belakang kayak tempat buat nyimpen barang atau tempat gudang kayak gitu sih. Oke. Cuma saya tadi memang karena kan di situ ada sebelumnya tadi di sebelah sana ada kamar mandi. Kamar mandi itu dari awal memang udah ada penunggu tetapnya di situ. Oh iya. Ada penunggu tetap. Sepertinya bahkan pada saat bangunan ini beroperasi dia sudah ada di situ. Dan setelah terbengkalai pun itu jadi bagian tetap jadi bagiannya dia. Apa sosoknya? Jadi sosoknya sih saya lihat perempuan. Perempuan tapi mukanya itu separuh rata, separuh utuh. Gitu. Jadi ini kuntilanak ya variannya mungkin baru tahu ya. Iya, baru tahu. Jadi mukanya separuh rata, separuh utuh. Kayak gitu. Nah, kalau yang tadi coba saya tangkap dia sempat tadi bilang ini memang sudah bertahun-tahun kosong, sekitar dari tahun 2012 itu udah mulai ada pengosongan. Sampai full kosong itu kurang lebih sekitar 2014-2015 itu sudah full kosong. Kurang lebih berarti 7 tahun ya. Iya, 7 tahunan kosong, terus akhirnya lama-lama tadinya memang masih utuh, masih bagus, tapi kemudian ada beberapa bagian yang diambil orang juga. Jadi kayak bingkai dari jendela itu diambil pelan-pelan. Kusen-kusennya. Kusen itu diambil pelan-pelan akhirnya sampai sekarang jadi kayak kosong seperti ini. Ini sempat beberapa kali beralih fungsi sih. Jadi memang pertama itu sempat jadi rumah, villa, penginapan, terus akhirnya kosong. Gitu. Oke. Ini sejarahnya dulu seperti itu. Dan memang bahkan ketika itu jadi villa atau jadi tempat penginapan gitu, itu sudah banyak gangguan. Karena memang sepertinya ini diperuntukkan untuk satu sosok entitas yang memang sejak awal ingin menguasai. Kenapa bisa seperti itu? Kita nanti akan coba jelaskan di atas karena saya mau coba konfirmasi dulu. Ini dari tadi sebenarnya kakiku berat. Kenapa? Karena dari tadi sebenarnya ada megangin kakiku. Siapa? Ya, ini sosoknya kayak bapak-bapak. Bapak-bapak paruh baya kayak gitu, mukanya melas. Dari tadi megangin kakiku. Makanya agak berat tadi. Kenapa? Ini masih? Sekarang masih. Bapak mau ngapain, Pak? Minta tolong dilepasin dari sini. Dilepasin dari kaki kamu. Ya lepas aja. Bukan, dilepasin dari tempat ini. Oh, wow. Dia kayaknya ketahan di sini. Sosoknya ini dulu arwah. Ini arwah. Ini arwah. Kayaknya memang ada kaitannya sama tempat ini. Aku dari tadi mau ngelepasin, gimana ya? Aku takut ini aku kebawa aku ngeluarkan karakterku yang ekstrim soalnya kalau kayak gini. Karena ini aku dari tadi coba untuk omongin secara pelan-pelan, dia nggak mau.
Tadi aku mau coba diemin dulu. Mungkin kita pindah lokasi aja. Oke. Nah, sambil nanti kita coba buka kartu di atas. Oke, siap. Let's go. Kita lanjutkan. Ya, kita udah ada di atas nih. Nah, ini kita tadi coba naik ke lantai 2 ya. Mm-mm. Lantai 2 dan memang lantai 2 ini ya kosong ya Pak ya. Iya, iya dong. Anda tak tutup loh. Ya nggak mungkin juga kalau tiba-tiba ada tukang siomay lewat kan Iya. gitu. Salah nyasar ya wesnya kalau sini. Iya. Jadi sorry Pak, ini buat selingan aja karena dari tadi aku sebenarnya nggak tahu, aku tuh nggak tahu kenapa nggak seneng gitu, benar-benar nggak seneng sini. Dari beberapa tempat penelusuran yang kita coba datengin, ini aku nggak, ini yang pertama kalinya aku nggak seneng gini di sini. Ini cerita baru. Cerita baru. Karena kenapa? Karena aku merasa aku kayak nggak diterima di sini. Ada yang seperti tidak ingin kita ada di sini dari tadi sebenarnya. Dan ada banyak sorry, ini kayak satu keluarga gitu dari tadi, entah kerasa atau enggak, aku tuh kerasanya kayak sedih gitu loh. Kerasanya kayak sedih, aku dari tadi nahan. Mereka kayak minta tolong, ya, tapi aku nggak bisa gubris karena ini sebenarnya urusan mereka. Iya. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit, ini memang ada kaitannya sama perjanjian gelap. Jadi ada satu keluarga yang memang mengadakan satu perjanjian dengan satu sosok entitas gelap, wujudnya itu kera. Jadi ini kayak semacam siluman kera. Dan mereka akhirnya bersepakat untuk kemudian melakukan perjanjian supaya siluman kera ini bersedia untuk mendatangkan kekayaan buat mereka. Akhirnya mereka sampai kemudian mereka akhirnya membangun rumah yang begitu Dan berhasil. Akhirnya mereka membangun sebuah rumah yang begitu besar ini, dan wujud siluman keranya ini yang tadinya unyu, yang tadinya lucu, akhirnya sekarang berubah menjadi sosok besar. Jadi kayak saya gambarnya, visualisasi saya itu sosoknya gede, bertaring kayak gitu, bahkan gedenya hampir menyerupai rumah ini. Tangannya 4 dan kelihatan sangat sombong. Keluarga ini akhirnya habis satu persatu. Anaknya meninggal dulu. Saya lihat ini anaknya ada 3 ini dari tadi sih. Umur berapaan? Ada yang pertama umur 3 tahun, yang kedua itu selisih 2 tahun, artinya sekitar umur 5 tahun. Satu lagi selisih sekitar 4 tahun. Kayak gitu. Ini mereka jadi korban terlebih dahulu, satu persatu matinya nggak wajar, dan setiap matinya mereka itu gambarannya jenazahnya mereka itu secara nggak sadar kayak jadi kayak kera. Jadi kayak gini gitu. Gitu. Itu karena mereka mengadakan perjanjian dengan kera, bahkan yang terakhir sempat kayak ada keluar bulu-bulunya. Oh iya. Kayak kera kayak gitu. Ini saya dapat visualisasinya ketika mereka meninggal. Orang meninggal mengira Sebentar nih, ini saya nggak boleh ngomong. Saya nggak boleh ngomong.
Saya nggak boleh buka semuanya. Ini kenapa saya nggak suka di sini. Aku persingkat aja ya. Ya. Jadi intinya jaga tempatnya di situ ya. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Jangan ganggu yang pegang kamera. Apalagi jangan ke sini. Tetap di situ. Ya, anak buahnya siluman kera itu, Pak. Mereka jadi kayak bentuknya kayak kera raksasa kayak gitu, tapi kayak bawa senjata. Bawa tombak gitu. Dari tadi dia ngerubungi di depan situ. Sekitar situ. Kayaknya kita sih kayak jadi ngerasanya udah kayak dikepung sih ini. Tapi ya udahlah. Jadi intinya akhirnya sampailah kepada orang tuanya sendiri. Ini juga meninggal dengan kondisi yang sama sebetulnya. Sama-sama. Jadi kok saya ngerasa bahwa ini ada cerita yang mungkin bisa dibilang bukan isapan jempol ya, kayak gitu. Sebentar. Dia ini sudah tidak nyaman malah mau main kartu di sini. Biar kita konfirmasi aja, kita konfirmasi. Okay. Kita coba konfirmasi. Saya kok kemeringat ya nih. Kamu Nih, bentar, lihat. Saya kemeringat nih. Kemeringat. Enggak apa-apa. Deo enggak apa-apa? Aman? Gatal. Oh, kalau itu dirubung nyamuk. Itu dirubung nyamuk. Pakai autan. Autan. Autan kalau memang mau built in di sini boleh. Iya, gitu. Oke ya, kita coba pakai kartu. Apa yang kartunya bilang di sini? Kita akan coba buka 2 kartu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah benar yang terjadi di sini adalah seperti yang tadi saya sampaikan? Jika benar, tunjukkan lewat ini. Sambil ngocok ya teman-teman, ini nggak tahu kenapa aku kayak dari tadi sereng-sereng kayak bau bangke gitu loh. Mungkin memang ada tikus mati kali ya. Ya, logikanya. Iya. Untuk menguatkan pikiran kita seperti itu. Tapi kalau saya berdasarkan pandangan metafisika saya, karena memang kita dikerubungi oleh para orang mati. Saya sudah lama tidak dikerubungi penonton. Kalau saya manggung, kenapa saya dikerubungi orang mati? Kamu pilih kartu yang mana aja. Ini jadi kita tanpa rekayasa ya, bukan saya yang milih. Pilih kartu yang mana aja. Buka langsung. Simpan dulu. Oke. Simpan dulu. Ambil satu lagi. Bebas yang mana aja. Oke. Ini tanpa rekayasa karena Om Rino yang mengambil. Kartu pertama. Demon ya. Ini untuk setiap lokasi yang dimana memang ada residual negatif, pasti keluar kartu ini. Ya, pasti keluar kartu ini. Dan ini pasti beberapa kali. Saya udah bilang jangan dekat-dekat. Jaga di situ. Oke, saya lanjutkan. Memang untuk sebuah tempat yang dimana ada residual yang cukup negatif pasti keluar kartu ini. Ini kartu demon. Di sini saya bacakan keterangannya demon. Tidak perlu memaksakan diri, hindari bersikap jumawa karena yang dihadapi nyatanya lebih kuat dibalik kenyataannya. Arogansi tak akan memberikan solusi. Jadi memang kita karena ini karakternya demon, ya sebaiknya biar apapun yang menjadi tanggung jawab yang ada di sini biarlah menjadi urusan mereka ya. Dan sedangkan kartu kedua yang keluar adalah ini, namanya adalah Ubume. Ya. Ubume. Dia bilang ikatan batin antara ibu yang anak seringkali terbawa ke dimensi berbeda. Namun energi yang mengiringi sangatlah mempengaruhi interaksi eksternal dan mengetahui kesedihan adalah pemicunya. Coba boleh dilihat ke kamera lagi kartu keduanya? Kartu keduanya ini ya. Wujudnya lihat teman-teman. Wujudnya seperti ini ya. Jadi memang bentuknya coba lihat seperti yang diomongin Mas Yus tadi ya. Iya, ini ada kemiripan memang bentuknya seperti ini. Jadi memang ada satu sosok juga yang di sini yang bentuknya mirip seperti ini. Namanya ini adalah Ubume. Oke. Memang yang dominan adalah energi dari anak kecil dan
istri dari yang punya rumah ya. yang punya istri dari yang punya rumah. Karena memang dominannya adalah energi sedih. Mereka yang merasa kayak menyesal, kemudian seharusnya sih ya mereka nggak terlalu ngerti, apalagi anak kecil mungkin nggak terlalu ngerti ya, tapi bagaimana mereka juga menikmati gitu kan, menikmati keadaan kayak gitu. Dan memang dikonfirmasi oleh kartu ini, kartu Demon dan Ubume, terlebih yang kartu Demon memang ada sesuatu yang jahat di tempat ini. Itu aja yang saya coba berikan. Nanti kita akan coba ke atas. Kita coba lihat nanti pakai interaksi pendulum. Oke. Mari teman-teman kita lanjutkan olah TKP kita kali ini. Let's go. Nah, kita sudah ada di spot ketiga. Ketiga ya benar ketiga. Ini posisinya teman-teman kalau buat digambar ini posisinya agak ke belakang, samping-samping, agak ke samping. Bangunannya sudah berbeda dari bangunan utama ya nih ya. Ini bangunan utama ada kayak tersendiri gitu ya, agak ke belakang kayak gitu. Tapi justru kalau aku lihat memang di sini harganya paling kuat. Gitu. Nggak tahu kenapa, apakah memang dulu aku dapat visualisasinya lewat bayangannya ini dulu jadi tempat ritualnya ya. Oke. Mungkin ada kayak naruh sajen atau kayak naruh, bahkan mungkin kandang siluman keranya itu kok saya lihat kok taruhnya juga di sini gitu. Tapi yang jelas ini saya sekarang sudah jadi penguasa di sini. Ini istananya itu pusatnya di sini sekarang. Ini kita berdiri ini lagi posisi apanya nih? Ya kayak di rumahnya dia aja sih, kayak di lantai biasa gitu, kayak di sebuah ruangannya yang ada di tempatnya dia. Dianya sendiri sih nggak jauh. Aku kok dari tadi ketarik sebelah sana, cuma ini kan tembok ya. Tembok. Tadi ketarik ke sana. Ya memang kalau dari segi pandangan batin ini jadinya gede banget sih, luas banget sampai ke sana. Oh, wilayahnya. Wilayahnya jadi kayak luas banget. Ya bayangkan aja dia tadinya hanya astral biasa gitu ya, tapi kemudian karena dikasih sajen, dikasih persembahan, mungkin dikasih darah juga, saya juga jadi tambah kuat. Ini siapa gitu, kayaknya bukan cuma anggota keluarganya aja, tapi kok banyak gitu. Mungkin pembantunya juga ada yang jadi korban. Waduh. Pembantu. Nah makanya jadi kok kayak kuat banget gitu. Dia sampai punya pasukan apa segala macam. Oh jadi maksudnya mereka yang arwah-arwahnya jadi pasukan dia? Bukan. Yang siluman kera ini jadi kayak punya pasukan yang bentuknya kayak menyerupai dia gitu loh. Oke. Lihat film Journey to the West kok.
yang dia bisa Oh iya 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 iya. Kayak kalau di Mobile Legend ultinya Sun ya. Lalunya Sun. Dia jadi kayak membelah diri. Ini karena energinya kuat dia jadi kayak bisa membelah diri. Oke, Dan itu oke, dia oke. pasukan-pasukannya dia. Oh, oke oke oke. Termasuk tadi yang mengganggu kita pas di Ya, situ. kalau kita pas di situ yang tadi sempat saya ada interaksi dan ya orang-orang yang itu ya jadi pesuruh-pesuruhnya aja. Jadi kayak jadi kedibal itu Kedibal itu saudaranya Kedibung. kacung. Kacung, jadi kacung. Saya akan coba pakai pendulum ini ya. Saya juga akan pakai pendulum. Saya juga cuma penasaran seberapa kuat energinya. Ini pendulum khusus untuk menangkap energi. Ini berat sebenarnya, ini berat. Tapi saya akan coba tes dulu seberapa kuat energinya. Silakan bergerak. Jika ada rasakan energi yang mungkin mengganggu di sini atau mungkin coba tunjukkan kepada kami seberapa kuat energinya. Masih bisa lebih keras lagi? Masih bisa lebih keras lagi? Kalau bisa lebih keras lagi? Lebih cepat lagi? Cuk, lebih cepet cuk. Kuat ya. Saya boleh nyoba? Silakan. Pegang. Silakan. Dulu. Tolong dihopkan dulu. Oke, diopkan dulu. Oke. Saya ini tremor teman-teman. Tapi kita coba ya. Sampai saya protek ya, takutnya udah lupa. Tetap gerak ya. Asli coy. Coy sumpah nih gak gue gerakin. Sumpah. Tetap gerak ya. Ayo, tetap gerak. Ya, tetap gerak. Ini kalau kata di Mobile Legends, well played. Mending kita push rank aja lah daripada di sini ini. Ya ini memang saya sempat dari tadi sebenarnya ada gangguan di saya padahal tadi datang ke sini baik-baik aja, nggak ada masalah, udah. Wah saya agak takut nih. Dia tiba-tiba batuk-batuk ini swipe apa? Tapi saya nggak merasa anosmia kok. Oh Pak. iya. Anosmia. Kayak ditahan nggak boleh ngomong gitu loh saya itu. Anda batuk. Ini latihan kita latihan buat build in kalau ada. Supaya ada built-in atau Iya, kalau ada iklan bisa loh. ngarep banget ya. Gitu. Itu kenapa tuh kalau boleh divisualisasikan? Kayak ditahan buat nggak boleh ngomong. Nah, ini sering kayak gini, maksudnya teman-teman sering juga ya, maksudnya pas di acara tayangan-tayangan horor tuh pasti selalu kayak saya ditahan. Itu visualisasinya beneran kayak dicekek gitu apa gimana sih? Iya, sebenarnya bukan secara harafiah dicekek, tapi kayak ada energi yang kayak menahan supaya suara saya nggak keluar. Oke. Dan kalau misalnya energi saya kalah kuat, sudah pasti saya nggak akan bisa keluar suaranya atau mungkin batuk-batuk atau bahkan mungkin saya dari tadi udah muntah-muntah. Jujur aku dari tadi mual sebenarnya. Karena ada bau bangke, ada bau nggak enak, plus juga tadi badan rasanya berat kayak gitu. Hampir nggak karu-karuan sih. Iya ya. Campur aduk banget ya di sini ya. Tapi di sini energinya lumayan kuat juga. Oke. Oke. Kita akan move ke spot terakhir kayaknya. Oke, kita mau spot terakhir sambil mungkin kita closing. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya, kita sudah ada di Oke, ini bagian closing ya. bagian akhir. Ini teman-teman mungkin
Kalau bisa lihat pendulumnya itu bergerak sendiri walaupun tidak kita apa-apain ya. Kita apa-apain, taruh tengah, ini pakai penahan ini ya, dan ini gak ada angin di sini, tapi dari tadi gerak-gerak terus gitu loh. Posisinya juga ini sebenarnya posisi kekunci gitu. Tapi ya namanya juga ini memang untuk interaksi astral, ya berarti memang membuktikan bahwa memang di sini ada energi astral yang cukup kuat. Itu aja sih. Aku pengen nanya dulu. Tadi selama penelusuran, Om Reno ngerasain apa aja? Kalau saya sih jujur ya, ini bukan yang terburuk. Maksudnya aku lebih parah di lantai 4 gedung biru, Pak. 4 gedung biru. Ya. Menurutku ya. Deo gimana? Sama masih. Tapi Anda interaksi di sini sangat kuat ya. Sini saya malah justru aku nggak happy aja sini. Dari tadi mungkin aku ya kalau mungkin di gedung biru aku masih bisa sedikit lost gitu ya, masih bisa sedikit banyak komentar dan sebagainya. Tapi kalau di sini jelas aku sekarang tanggal berapa sih? Oh ya, mungkin kamu tidak happy karena tanggal tua ya. Waduh. Iya, bisa jadi. Belum gajian. I feel you. Belum gajian. Ada jangan bahas-bahas masa gaji, saya jadi tersindir di sini tidak pernah gajian. Karena Anda tidak pernah gajian. Ya. Tapi aku mau nanya. Maksudnya gini, kalau memang kan tadi menurut cerita ini adalah masalah perjanjian ya dengan kekuasaan gelap gitu. Prosesnya memang berapa lama mereka ini? Jadi sebenarnya memang yang manjanya kerjasama gitu ya Pak ya. Kerjasama itu jangan dibayangkan bahwa setiap mengadakan perjanjian dengan astral yang memang pada dasarnya udah gede. Kalau yang saya lihat ini tadinya memang siluman kera ini juga powernya nggak terlalu kuat gitu. Tapi karena kemudian diikat sama darah, diikat sama perjanjian darah, dia lama-lama jadi kuat dan itu bisa mempengaruhi alam nyata, alam manusia, dan itu akhirnya menjadi senjata untuk mencari kekayaan. Gitu. Loh, tujuan pertama berarti bukan untuk kekayaan dong? Tujuan pertama memang untuk kekayaan, tapi mereka dalam artian ini kolaborasi, ini kerjasama kan. Dan pada akhirnya memang ya pada ujungnya yang menang itu ya astralnya. Di mana-mana yang namanya perjanjian dengan kekuasaan gelap itu pasti yang menang adalah kekuasaan gelap. Iya, kekuasaan gelapnya. Ini gambarannya kalau mungkin teman-teman mau tahu ya nggak akan menang. Ya, Anda mau pakai apa istilahnya pengacara atau mau pakai pembela dalam kondisi apapun, pada dasarnya Anda sudah ditipu dan Anda tidak akan bisa menghindar. Dan untuk urusan setan tidak bisa dikenakan pasal 378. Opo kuwi tiga. Penggelapan penipuan. Penggelapan penipuan dia tidak bisa menghindar. Iya. Jadi ya walaupun mungkin memang sempat ada hasilnya, tapi lihatlah endingnya gitu. Dan ini bukan ending ya. Ini adalah justru awal dari perjalanan baru yang harus dihadapi akibat dari itu gitu ya. Ya dari tadi sih udah ada beberapa ikut nimbrung. Ya kondisinya memang penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau misalnya dalam pandangan batin yang saya lihat, korban-korban ini malah justru sekarang berusaha untuk minta tolong. Mereka minta tolong dibebaskan dari keadaan yang ada di sini oleh penguasa yang ada di sini. Karena mereka memang diikat di sini menjadi kayak pembantu pesuruh. Ya pada waktu, dan itu memang balasannya karena pada waktu hidup mereka yang menyuruh-nyuruh makhluk tak kasat mata ini, dan pada endingnya ya sekarang mereka yang akhirnya disuruh-suruh. Dan sampai kapannya pasti akan tidak tahu ujungnya, dan pasti itu prosesnya lebih lama dibanding ketika dia mendapatkan keuntungan dong. Iya betul. Ya ibaratnya ini kayak ya bisa dibilang enaknya dikit sakitnya banyak. Kok saya jadi teringat narkoba ya? Saya nggak bilang. Makanya bentar, nggak enaknya 1,5 tahun saya di penjara, bos. Jadi itulah teman-teman ya. Maksudnya kalau mungkin ada sosoknya, arwahnya ada korban di sini. Ya ada korban. Tadi saya sempat yang menonjol ini memang kayak ada satu bapak, satu ibu, dan 3 orang anak. Ini yang menonjol dari tadi sini yang kemudian dari tadi yang saya nggak tahan, terutama ibu sama anak nangis terus kedengaran kayak di telinga saya, maka sampai sekarang gitu loh. Kayak denging gitu. Jadi kalau setiap mereka kayak teriak itu kayak denging. Bahkan yang kedua yaitu yang saya heran kok yang seperti ini juga banyak.
sepertinya bukan hanya keluarga ini yang kemudian jadi tumbal, tapi mungkin mereka juga menumbalkan entah itu pembantu, entah itu orang yang mereka juga bayar, mereka sewa untuk membersihkan rumah atau untuk merawat rumah dan lain sebagainya. Malah akhirnya jadi terkorbankan. Akhirnya jadi terkorbankan. Ya, itulah teman-teman, kadang-kadang ada efek samping dari yang kita tidak tahu apa yang kita lakukan ya. Iya, gitu. Berhati-hatilah makanya. Ya memang kadang-kadang kita anggap itu nggak tahu ya. Kayak Mas Reno misalnya tiba-tiba saya mungkin sebagai juragan tiba-tiba ngasih gitu nih, saya kasih duit lo, ini duit apa? Kayak gitu. Ya kan nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngerasa hati kita nggak enak, kita bisa nolak. Kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya jiwa manusia ya butuh duit, butuh materi, walaupun mungkin sebetulnya kita perlu untuk mempertanyakan, tapi memilih untuk tidak mempertanyakan dan akhirnya tetap jadi korban. Kena efeknya. Itulah, hati-hati kalau teman-teman ada yang suka memberi uang, Anda bisa terkena efek. Contohnya adalah afiliator. Baiklah teman-teman, itu luar biasa banget. Ini cerita baru lagi gitu ya di olah TKP kita kali ini teman-teman, bahwa ini ada salah satu bukti yang mengajarkan kita bahwa hati-hatilah dengan yang namanya instan, apalagi itu jelas-jelas berjanji bersekutu dengan kekuasaan yang di luar manusia ya. Percayalah proses, seperti channel kita. Kita percaya proses, tapi ya mungkin lama. Ya tidak apa-apa, daripada kita jadi kacung. Ya. Jadi intinya sabar itu perlu. Betul. Sabar itu perlu. Kita hanya meminta tolong teman-teman subscribe. Tolong itu aja, gratis. Tidak akan ada kaitan dengan kekuasaan gelap. Watuk aku mah. Saking alainya. Saking alainya habis ngerokok. Baiklah, thank you buat teman-teman yang sudah menonton olah TKP, Semedi olah TKP kita kali ini di sebuah gedung yang mempunyai nilai cerita yang luar biasa ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa ya tadi, percayalah pada proses. Kalau memang, aku jadi inget quote siapa ya, pokoknya ada quotes gitu. Ketika kamu rasa berat berproses, tapi ada progresnya, kamu berada di jalan yang tepat. Sudah berada di jalan yang tepat. Iya. Itu saya dapat quotes dari Mario Teduh. Sebut aja lah Pak, sebut aja. Masalahnya saya tidak tahu siapa yang ngomong, bukan Mario Teguh. Saya nggak tahu. Saya dapat quotes dari. Tapi mungkin ya jika Anda berasa. Baiklah teman-teman, kalau memang lu punya ide kita harus olah TKP di mana, silakan tulis di komentar, di kolom komen di bawah, atau bisa di DM di Instagram kita di saya @renovanai dan juga di @diarimata_indigo09. Yes, kalau lu suka silakan lu like, komen, share, subscribe juga, karena dengan subscribe lo membantu channel kita untuk terus tumbuh. Dan kita bisa explore olah TKP tempat-tempat yang lain. Iya, tentu saja. Karena ini kan butuh bensin, Betul. butuh makan, butuh minum, butuh rokok, ya, butuh lilin. Iya, betul. Tolonglah. Ya. Kita ketemu lagi di Semedi olah TKP selanjutnya. Dadah.